Ya, supporter timnas India ramai-ramai mendesak AFC dan FIFA menghukum timnas Indonesia U17 dan timnas Australia U17 karena dianggap bermain curang di laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Negara ASEAN pasang badan. Ya, warganet India menilai ada keanehan dalam laga tersebut ketika pertandingan memasuki menit ke-60, baik Indonesia dan Australia dinilai tidak memiliki gairah menekan ataupun untuk mencetak gol. Para pemain Australia nampak hanya menggulirkan bola di area tengah lapangan, sementara Indonesia hanya bertahan tanpa berupaya keras untuk merebut bola. Sampai wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan, tak ada gol yang tercipta oleh kedua tim. Indonesia dan Australia pun dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2025. Hal tersebut membuat timnas India gagal lolos ke panggung utama karena hanya duduk di peringkat kelima runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 4 poin. Jika Australia menang melawan Indonesia dengan GD plus 1, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos sehingga mereka melakukan ini. Ya, walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal tersebut? Kata salah satu akun X di dalam akun X pada Indian Football yang dikutip pada Senin 28 Oktober. Ya, ini memperbaiki AIFF yang seharusnya melakukan sesuatu. Saya tahu AFC tidak akan melakukan apapun, tetapi ini curang, tulis akun X lainnya. Sekarang pelatih Australia dan Indo malah membuat anak-anak U17 melakukan hal-hal tersebut alih-alih menjadi olahragawan sejati. Langkahmu di afc.com. Dan jadi Australia hanya bisa bertahan selama 15 menit ya. Indonesia juga tidak mencoba apa-apa tuh, karena skor sudah cukup bagi keduanya untuk lolos ke Piala Asia U17 AFC, tapi tidak bagi India. FIFA dan AFC harus menyelidikinya, tetapi saya percaya penuh pada AIFF kita yang tidak kompeten, ya mereka hanya akan tidur seperti biasanya. Fenomena tersebut lantas menuai tanggapan dari sejumlah warganet, salah satunya supporter asal Thailand dengan akun X yaitu @thaifootballs. Melalui cuitannya, supporter Thailand ini merasa tidak setuju kalau timnas Indonesia U17 dituding melakukan pengaturan skor ketika bermain imbang dengan Australia. Pengaturan skor adalah ketika kedua tim sepakat sebelum pertandingan untuk mengatur skor. Tapi pertandingan ini tidak. Saya rasa kedua tim tidak melakukannya, kata akun tersebut. Ya, masih menurut akun dari Thailand itu, ini merupakan murni dari keuntungan sistem kualifikasi yang diterapkan oleh AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia karena tidak memainkan laga penentuan secara serentak. Mereka hanya mendapatkan keuntungan dari sistem kualifikasi. Ya, suka atau tidak suka, itu bukan pengaturan skor atau kecurangan, pungkas akun itu sendiri. Sementara Australia pun sudah buka suara soal masalah ini. Bahkan mereka menolak keras dituduh main sabun dengan timnas Indonesia. Dalam rilis usai pertandingan, Federasi Australia membantah bahwa laga melawan Garuda Asia adalah main sabun. Kedua tim berproses kepada penentuan juara grup G dengan performa yang bagus. Maka dengan Australia punya selisih gol plus 21, Indonesia plus 11. Tulis laporan Soccers.com. Tetapi dengan hanya 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang lolos, ya kami menghindari terpeleset di sini adalah krusial, kata laporan itu lagi. Sementara media Vietnam bingung, bisa-bisanya Australia tidak mengincar kemenangan ketika menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17. Padahal situasi juga kemudian mendapatkan respon sinis dari media Vietnam. Mereka mengaku heran dengan sikap Australia yang tidak mengincar kemenangan atas timnas Indonesia U17. Ya, media Vietnam Tan Nien awalnya mengungkapkan kalau Australia dan timnas Indonesia U17 sedari awal sudah dipastikan lolos meski hanya bermain secara imbang. Berdasarkan hasil dari grup lain, jika konfrontasi ini berakhir imbang, maka tim Indonesia U17 dan Australia akan sama-sama lolos, ujarnya lagi. Namun, media tersebut bingung dengan sikap Australia yang lebih memilih untuk bermain tidak agresif dan cenderung menghindari resiko diserang timnas Indonesia.
Padahal Australia yang kini bertengger di puncak klasemen datang membawa status tim unggulan termasuk ketika dihadapkan dengan timnas Indonesia U17. Oleh karena itulah di 25 menit terakhir pertandingan ketika skor masih 0-0 tidak ada tim yang mau mengambil resiko itu, pungkas media Vietnam tersebut. Timnas Australia U17 bolak-balik mengoper bola di tengah lapangan, tidak melakukan serangan kepada pertahanan lawan, begitupun juga dengan tim Indonesia U17 yang juga tidak melakukan tekanan tinggi. Tulis Tanian lagi. Akan tetapi media Vietnam itu pun akhirnya mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dan Australia yang sama-sama merengkuh tiket ke putaran final Piala Asia U17. Skor 0-0 bertahan sampai pertandingan berakhir, maka dengan hasil tersebut tim Australia U17 berhasil meraih tiket ke putaran final sebagai tim teratas di grup G. Ya, tim Indonesia U17 juga menempati peringkat ketiga runner-up terbaik dan juga lolos ke putaran final Piala Asia di Arab Saudi pada tahun berikutnya. Tutup dan diam. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia sudah naik level setelah timnas U17, U20 dan senior memastikan diri berkompetisi pada Piala Asia mendatang. Ini benar-benar catatan sejarah ya, karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Dan ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, kata Erick. Ya, 4 timnas Indonesia memastikan diri berkompetisi pada ajang Piala Asia setelah Indonesia U23 lebih dulu tampil pada Piala Asia 2024 sampai sempat semifinal. Erick mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI karena pencapaian tersebut bisa terwujud atas kerja keras secara kolektif sesuai dengan program yang direncanakan. Ia mengatakan kalau melihat prestasi Indonesia U23 sampai semifinal Piala Asia 2024, maka peluang mencetak prestasi serupa juga terbuka lebar bagi timnas kategori usia lainnya. Ya, timnas U23 kata dia telah membuktikan diri sebagai debutan bisa melaju ke semifinal dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, dan juga Korea Selatan. Artinya kan timnas merah putih lainnya itu kan bisa meniru langkah mereka di putaran final Piala Asia nanti. Intinya PSSI akan siapkan dukungan maksimal sehingga prestasi mereka juga ikut cemerlang, kata Erick. Erick mengaku sangat menghargai prestasi dua pelatih nasional yaitu Indra Syafri dan Nova Arianto yang sudah mengasuh timnas untuk berprestasi. Ya, ada peningkatan kualitas dari pelatih kita. Coach Indra dan Nova juga sudah membuktikan hal itu. Dan masih menurut Erick Thohir, keberhasilan pelatih ini tidak lepas dari transfer pengetahuan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong seperti kepada Nova Arianto yang sebelumnya menjadi asisten dari Shin Tae-yong. Nova juga pernah jadi asisten Coach Indra, dan ini yang memang saya harapkan ya, pelatih yang berpengalaman berbagi ilmu dengan pelatih muda. Pungkas Erick Thohir.